Sebelum saya mulai pembahasan kajian kitab Qasidah Al-Burdah Al-Mubarakah ini, saya akan cerita-cerita dulu mengenai tentang kisah di balik tersusunnya Qasidah Al-Burdah Al-Syarifah. Qasidah ini begitu monumental sekali, disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir. Beliau sendiri adalah murid seorang wali besar yang bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadili. Beliau ini Syekh Muhammad Al-Busiri, beliau seorang ulama besar, diuji oleh Allah, terkena sakit stroke, sehingga badan beliau ini lumpuh separuh. Seluruh dokter-dokter, tabib-tabib terkenal dikerahkan untuk menyembuhkan ulama yang istimewa ini, tapi semua angkat tangan, putus asa. Maka di saat beliau tergeletak di atas tempat pembaringannya, beliau menghibur diri dengan membaca kitab. Nah, di kitab itu ada sebuah cerita. Ada seorang ahli sastra Arab di zaman Nabi, namanya Ka'ab bin Zuhair. Oh, ini Ka'ab bin Zuhair ini termasuk penyair Arab yang luar biasa, menghina para sahabat itu dengan gubahan-gubahan syairnya. Nah, orang Arab itu kalau sudah buat syair itu nggak kayak syair Indonesia, di sana gunung, di sini gunung. Oh, tambah nggak dimengerti, maka katanya semakin jero iki, padahal nggak ngerti. Beda dengan syair Arab. Syair Arab itu saking indahnya. Orang Arab dulu kalau perang, itu yang perang tanding duluan yang keluar dari barisan itu para penyair. Nanti kalau sudah serang-serangan syair, mana yang syairnya menang, itu calon kalah itu, karena mentalnya sudah down. Bahkan orang Arab dulu kalau naik unta, kok untanya lemes begitu, nggak semangat, dibacakan, digubah syair-syair, nanti untanya semangat. Wah. Jadi unta itu sendiri bisa merasakan setrumnya syair. Berarti antum kalau kok gak kroso, wah, saya mending unta. Itu orang Arab itu saking ahlinya dalam menggubah syair itu luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, inna minal bayan la sihr. Sesungguhnya di dalam bayan, ilmu sastra, itu terdapat sihir. Jadi orang itu bisa kelepek-kelepek kalau sudah dilantunkan syair orang dulu itu bisa tumbang. Kayak munfarijah kan, antum kan nggak ngerti kan artinya itu, maksudnya, tapi kenapa kok pas dibaca gitu kayak hanyut begitu. Itulah inna minal bayan la sihr. Di dalam susunan sastra itu terdapat sihir, bisa merubah perasaan seorang itu seketika. Itu yang ajaib. Nah, ini dulu ada seorang sastrawan Arab namanya Ka'ab bin Zuhair, itu mencela para sahabat, mencela Rasulullah dengan gubahan-gubahan syairnya. Maka sahabat ini mangkel, oh lihat aja tuh, kapan ketemu Ka'ab bin Zuhair, pancung aja tuh. Maka lambat laun Islam ini berkembang. Ini Ka'ab bin Zuhair ini lari terus. Di mana tempat dia melarikan diri, Islam sampai ke sana. Lari lagi, Islam sampai ke sana. Akhirnya sudah nggak kuat lagi lari. Maka teman-temannya bilang, sudah, kamu temui saja Nabi Muhammad itu, orangnya baik betul. Kesalahan saya terlalu besar. Saya selalu membuat syair-syair yang menghina beliau, menghina perjuangan sahabatnya. Kayaknya nggak ada maaf bagi saya. Enggak, cobalah
nggak seperti yang diceritakan orang-orang. Akhirnya ringkas cerita, dia pakai cadar. Dia pakai cadar, kerudung begitu, datang ke Madinah. Waktu itu Nabi sedang di masjid bersama para sahabatnya. Maka dia langsung maju ke depan, sowan di depan Nabi. Permisi, saya mau matur ya Rasulullah. Iya, ada apa? Saya ini sebenarnya tahu betul Ka'ab bin Zuhair itu. Nah, saya ini sebagai utusannya, sebenarnya dia ini mau masuk Islam. Kira-kira panjenengan maafkan nggak kesalahan-kesalahan dia itu? Ka'ab bin Zuhair, iya. Iya, kalau dia datang ke sini saya maafkan, kata Rasulullah SAW. Maka langsung kerudung dibuka. Saya Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Langsung sahabat tuh lompat, hulus pedang. Wiki, langsung cabut pedang. Karena keterlaluan itu. Karena pedas sekali gubahan-gubahan sastranya ketika menghina. Langsung cabut pedang. Maka Nabi mengatakan, biarkan. Karena saking terharunya melihat dirinya dibela, maka Ka'ab bin Zuhair ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengubah syair untuk memujimu? Silakan. Maka beliau mengubah syair yang terkenal sekali. Nama syairnya itu Banat Su'ad. Banat Su'ad. Indah sekali syairnya. Saking senangnya Rasulullah dengan gubahan sastra syairnya Ka'ab bin Zuhair, diberikanlah sebuah hadiah namanya Al-Burdah, selendang dari Yaman berwarna hitam, bluderu. Maka langsung dipasang oleh Nabi. Hadiah karena memuji Nabi dengan gubahan syairnya yang terkenal bernama Banat Su'ad. Tengah baca kisah ini, Imam Busiri yang sedang kena stroke ini terinspirasi. Saya juga ingin membuat gubahan syair memuji-muji Rasulullah. Maka akhirnya beliau tulis syair. Pada malam itu, Imam Busiri mimpi bertemu Rasulullah SAW. Imam Busiri mimpi. Sama, karena beliau nulis syair memuji Nabi itu terinspirasi dengan kisah Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan hadiah burdah karena indahnya qasidah yang digubah untuk Nabi. Imam Busiri juga di dalam mimpinya Nabi menyelimuti Imam Busiri dengan burdah, dengan selimut berwarna hitam, kemudian diusap badannya. Pas bangun tidur, Imam Busiri yang sudah itu para tabib menyerah, nggak bisa diobati itu stroke itu, tiba-tiba bangun tidur sembuh seketika. Nah, maka beliau menamakan qasidah beliau ini namanya burdah, karena di mimpi Nabi memberikan beliau hadiah burdah, sama dengan inspirasi beliau ketika mengarang, terinspirasi dengan Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan burdah dari Rasulullah SAW. Malam itu beliau tidur, paginya sudah jerantal, sembuh, kayak nggak sakit. Langsung ke masjid. Semua orang nengok di masjid. Loh, ini Imam Busiri kan stroke, kok di masjid? Nah, ternyata kebetulan di masjid itu ada satu wali, orang soleh, sedang sholat juga situ. Habis salam, langsung dipapak Imam Busiri di pintu. Berarti saya boleh minta syairnya? Padahal itu malam ngarangnya. Syair apa? Sudahlah, kamu buat syair kan? Gitu. Syair yang gimana? Syair yang awalnya ini dulu. Amin tazakuri jironin bidi salamin mazajta dam'an jaramin muklatin bidami. Kok kamu tahu? Tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, sementara engkau ada di sampingnya membaca syair yang awalnya amin tazakuri. Dan Nabi saking senangnya sama syair kamu tuh, badan beliau tuh bergoyang-goyang seperti pohon kurma yang diterpa oleh angin. Jadi Nabi sampai begini tuh, dengar Imam Busiri membaca burdahnya. Nah, maka sudah selayaknya lah kita menikmati qasidah-qasidah burdah ini.
Sampai kalau antum ziarah ke makam Nabi di Madinah, kunci makam Nabi itu ditulis qasidah burdah ini, dikunci ya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu qasidahnya Al-Imam Busiri. Jadi ini ada kisah yang luar biasa di balik qasidah ini. Sehingga para ulama itu dari zaman ke zaman ada ratusan sarah qasidah burdah ini. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini termasuk pencinta qasidah burdah. Nah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang digolongkan, orang yang menikmati pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Busiri ini dijuluki Sayyidul Maddahin, pimpinan orang-orang yang memuji Rasulullah SAW. Jadi qasidah ini luar biasa, sentuhannya halus sekali, hingga orang itu kalau dibaca burdah, Masya Allah, itu hanyut rasanya. Apalagi diketahui artinya. Nah, nanti supaya kita mengubah burdah ini bisa kita nikmati, maka insya Allah Mahabbatus Solihin mulai hari ini dan pertemuan berikutnya kita usahakan hatam ini qasidah burdah ini. Insya Allah.